Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma agnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bisihati wal afiyati wassalamati birahmatika ya arhamar rahimin. Kali ini kita akan membahas perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. 3 perilaku ini merupakan perintah agama Islam yang sangat penting bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Bahan bacaannya ada pada bab 2 halaman 16 sampai dengan halaman 26. Kita akan bahas satu persatu perilaku tersebut tadi. Masing-masing baik makna, dalil-dalil yang mendasarinya maupun hikmah dan manfaat dari perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Setelah selesai pembahasan, nanti ada tugas yang perlu kalian kerjakan di rumah di dalam buku pelajaran. Anak-anakku sekalian, mari kita bahas tentang perilaku jujur. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Lawan jujur adalah bohong. Kejujuran ini sangat erat kaitannya dengan hati nurani. Orang yang berbohong pun pasti hati nuraninya tahu bahwa dia sedang berbohong. Jujur ini sangat penting untuk kehidupan yang lebih baik agar tidak ada yang dirugikan, agar tidak ada yang dizalimi dan dicurangi. Jujur akan membawa kepada kebaikan seperti sabda Nabi Muhammad SAW. Inna sidqo yahdi ilal birri wa innal birro yahdi ilal jannah. Sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari. Kalau kalian ingin ke surga maka jujurlah dimanapun kepada siapapun jujurlah. Kejujuran akan berbuah kepercayaan, sebaliknya dusta atau bohong menjadikan orang lain tidak percaya. Jujur membuat hati kita tenang, sedangkan berbohong membuat hati jadi was-was. Bahkan seringkali orang berupaya menutupi kebohongan dia dengan kebohongan yang baru lagi. Dan seterusnya menumpuk kebohongan, na'udzubillah min dzalik. Kejujuran merupakan bagian dari akhlak yang diajarkan dalam Islam. Janganlah mencampur adukan kebenaran dan kebatilan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, surat Al-Baqarah ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Anak-anakku, banyak hikmah dan manfaat bila kita jujur, antara lain 1. Akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. 2. Akan mendapatkan banyak teman dan disukai teman-teman. 3. Akan mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Berikutnya kita akan bahas tentang perilaku amanah. Amanah artinya terpercaya, dapat dipercaya. Ini berarti juga bahwa pesan apapun yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak-hak Allah Subhanahu wa taala seperti salat, zakat, puasa, berbuat baik kepada sesama dan lain sebagainya. Kalian juga punya amanah dari orang tua kalian, yaitu belajar dan sekolah dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya. Kalian harus tunaikan amanah tersebut. Bila tidak, artinya kalian mengkhianati orang tua kalian. Na'udzubillahi min dzalik. Sesungguhnya masing-masing kita akan diminta pertanggungjawaban seperti dalam sabda Nabi Muhammad SAW.
Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in 'alaihim wa huwa mas'ulun anhum. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anak-anakku sekalian, amanah itu ada 3 macam. 1, amanah terhadap Allah. 2, amanah terhadap sesama manusia. Dan 3, amanah terhadap diri sendiri. Yang pertama adalah amalan terhadap Allah, yaitu menjalankan semua yang diperintahkan dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Anfal ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad. Dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Yang kedua, amanah terhadap sesama manusia, yaitu ketika dititipi pesan atau barang apapun, maka harus disampaikan kepada yang berhak. Ini perintah Allah seperti dalam Al-Qur'anul Karim surat An-Nisa ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Yang ketiga adalah amanah terhadap diri sendiri, yaitu memelihara dan menggunakan segenap kemampuan diri demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan diri. Kita akan beruntung bila menjaga amanah pada diri sendiri ini. Seperti Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Mu'minun ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Kita sadari bahwa banyak sekali hikmah dan manfaat dari perilaku amanah ini. Antara lain, 1, dipercaya orang lain. Ini merupakan modal yang sangat berharga dalam menjalin hubungan atau berinteraksi antara sesama manusia. 2, mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. 3, hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari antara lain 1, menjaga titipan dan mengembalikannya dengan keadaan semula. 2, menjaga rahasia dari siapapun. 3, tidak menyalahgunakan jabatan. 4, memelihara semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah berupa umur, kesehatan, harta benda, ilmu, dan lain sebagainya. Sikap mulia yang ketiga adalah istiqomah. Istiqomah adalah sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Orang istiqomah akan bersikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Sikap istiqomah ini terwujud karena adanya keyakinan akan kebenaran
dan siap menanggung resiko. Dengan senantiasa istiqomah, kita akan terbantu dalam membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Orang-orang yang istiqomah tidak pernah khawatir dan juga tidak akan bersedih hati. Seperti firman Allah di dalam surat Al-Ahqaf ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallahu summastaqamu fala khafun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Hikmah dari sikap istiqomah ini sangat banyak. Di antaranya adalah 1, akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa takut dan sedih sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya, tidak hanyut di bawah kesedihan dan tidak gentar dalam menghadapi kehidupan masa yang akan datang. 2, akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena ia tekun dan ulet. 3, orang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan sholat dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, kita harus mempraktekkan sikap istiqomah ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya adalah 1, selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya dalam keadaan apapun dan dimanapun. 2, melaksanakan sholat tepat pada waktunya. 3, belajar terus-menerus hingga paham, tidak tergoda kegiatan lain saat belajar dan tidak putus asa bila belum berhasil. 4, selalu menaati peraturan baik yang ada di rumah, di sekolah maupun lingkungan masyarakat. 5, selalu menjalankan kewajibannya dengan rasa senang dan nyaman, tidak merasa dipaksa atau dibebani dan tidak mengeluh. Untuk topik kali ini ada tugas latihan yang perlu kalian kerjakan di rumah ya. Tentu saja setelah kalian baca dan pelajari bukunya di bab 2 ini. Ada 5 tugas ya nak. 1, lihat latihan pada buku PAIB kelas 7 bab 2 halaman 27 sampai 29. Kerjakan soal pilihan ganda dari nomor 1 sampai 10. Nomor 2, tuliskan 3 hikmah atau manfaat perilaku jujur. 3, kepada siapa kita harus amanah. 4, buatlah 2 contoh perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. 5, buatlah 2 contoh perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban ditulis pada buku tugas kalian. Kemudian hasilnya dipoto dan dikirim ke WA Ibu 08131 898 5353. Anak-anakku, demikianlah pembahasan perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah dapat mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.